Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Cycle Policy Ecosystem and People dalam segmen Dai Konservasi bersama saya Ade Fitria dari studio Leading the Change. Teman-teman semua, pada hakikatnya rukun haji merupakan rukun Islam yang kelima yang dijalankan untuk mewajibkan manusia untuk tidak merusak atau mengganggu lingkungan sekitarnya. Dilarang membunuh binatang, mendebang pohon, hingga mengganggu sesama makhluk yang bernyawa. Sehingga melalui kepercayaan tersebut ini dijadikan landasan untuk teman-teman dapat mengetahui bahwa dalam haji tersebut juga ada loh makna konservasi seperti itu. Nah, dalam agama Islam sendiri juga sangat luas dan sangat mencakup seluruh kehidupan sehingga kita tidak boleh lepas bahwa konservasi adalah bagian dari agama Islam. Hari ini Ustadz Alif Al-Maduri akan membahas mengenai tadi hubungan dari haji dengan konservasi. Langsung saja kita simak bersama, inilah Ustadz Alif Maluf Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Halo Besti, halo Mas Bro, halo Mbak Sis, halo semuanya. Semoga kita semua dimanapun kita berada, kapanpun dimanapun kita selalu mendapatkan ampunan, rahmat, kasih sayang, nikmat, barokah, bimbingan, petunjuk, hidayah dari Allah Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua hidup dalam keadaan kemakmuran, mendapat ridho, restu dari Tuhan yang Maha Esa. Itu yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, Besti, bersama kami berjumpa kembali bersama kami, saya Ustadz Alif Maluf Al-Maduri, pembina Dai Konservasi Provinsi Lampung, dalam acara Leading the Change bersama Cycle Policy Ecosystem and People. Semoga dengan harapan tentunya kita semua menjadi pemimpin perubahan untuk menjaga kelestarian seluruh alam semesta, baik itu lingkungan hidup kita, baik itu hutan kita, baik itu gunung kita atau satwa langka. Semoga kita semua sebagai umat beragama, khususnya yang beragama Islam, tentu Besti saya ingin sekali lagi menyampaikan tentang konservasi di mata Islam, tentang bahwa Islam itu mengajarkan konservasi, untuk selalu mengingatkan agar tidak salah paham tentang konservasi ini. Besti, konservasi ini ada 3 unsur makna. Yang pertama, konservasi alam adalah memanfaatkan alam, memanfaatkan potensi alam, baik itu potensi yang merupakan yang berdampak kepada ekonomi atau yang berdampak kepada keindahan. Nah, itu yang pertama. Konservasi itu adalah pemanfaatan. Kita mengambil manfaat dari alam. Kita hidup dari alam. Kita senang bisa berbuat apa saja dengan alam. Kita bisa hidup bersama alam. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawetan. Bagaimana supaya alam ini
Setelah kita ambil manfaatnya, kita keruk buminya, kita tebang pohonnya, kita ambil pohonnya, kita nikmati hasilnya. Bagaimana bumi ini tidak habis? Maka butuh pengawetan. Itulah konservasi. Itulah konservasi. Jadi tidak hanya pemanfaatan, tetapi pengawetan. Yang ketiga, perlindungan. Selain kita diberi kewenangan, keleluasaan untuk mengambil manfaat dari alam, untuk hidup dari alam, untuk hidup bersama alam, kita harus mengawetkan alam dengan cara melestarikan alam ini. Kita harus menjaga, kita harus melindungi agar alam tetap lestari sampai anak cucu kita nanti. Jangan sampai kita menikmati alam lalu habis gitu. Jangan sampai anak cucu kita nanti tidak kenal itu gajah, hanya kenal namanya, tidak tahu seperti apa gajahnya, hanya tahu nama sama patungnya nanti. Maka butuh diawetkan dan butuh perlindungan. Siapa yang mengawetkan, siapa yang harus melindungi? Ya kita, khalifah, manusia yang paling sempurna akalnya. Ya, anak pedalaman, tidak sekolah dia, tidak tahu tentang ekonomi, apa. Tapi mereka paham tentang ekosistem. Mereka tidak merusak alam walaupun hidup di alam. Anak pedalaman. Masa kita kalah sama orang hutan? Masa kita kalah sama anak pedalaman? Sekolahnya yang lebih tinggi, yang punya akal, berpendidikan katanya. Tapi lingkungan rusak. Dia kaya, tapi kayanya dari merusak lingkungan. Untuk apa? Kaya hanya kamu yang kaya. Yang lain, terus anak cucu kamu tidak lagi bisa menikmati alam ini. Dan perlu diketahui bahwa kita butuh alam ini tidak hanya ekonomi, tidak hanya makan minum, tidak hanya sekedar ekonomi, tapi keindahan itu. Mata kita ini butuh pemandangan yang indah, makanya butuh pohon yang rindang, yang hijau, green. Nah makanya Islam ini, karakter Islam ini, pemikiran mindset Islam ini tidak hanya jangka pendek tetapi jangka panjang sampai anak cucu kita nanti. Islam itu, maka setiap ibadah dalam Islam itu ada unsur, ada makna konservasi. Ibadah apa saja. Namun kali ini saya ingin menjelaskan tentang hubungan, korelasi antara konservasi dan haji. Jadi ada makna konservasi di dalam ibadah haji. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain seperti wudhu, sholat dan sebagainya itu. Dan di situ mengandung makna konservasi semua. Nah nanti di kesempatan yang lain kita bahas itu. Nah haji, di mana ada makna konservasi di dalam haji, Besti? Mari kita bedah, mari kita bongkar. Perhatikan coba, orang haji itu masuk ke tanah haram, ke tanah suci, mereka dalam keadaan ihram gitu kan, tak boleh pakai baju apa saja, tak boleh memakai pakaian berjahit. Dia hanya pakai 2 kain, itu kain ihram, tapi itu kain kafan. 2 kain putih ini, yang satu untuk di sarungnya bawahan, yang satu untuk atasan. Itu pula sebelah sininya, sebelah kanannya itu kelihatan. Tak boleh mewah-mewah maksudnya hidupnya, karena hidup itu, dunia ini bukan hanya untuk manusia, bumi ini bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua penduduk bumi dan untuk anak cucu kita. Bukan hanya untuk kita bumi ini. Jangan sombong kita, jangan egois kita. Nah itu ketika orang ihram haji, ada larangan-larangan di situ. Larangan-larangan di situ. Tidak boleh menangkap binatang, tidak boleh memburu binatang di saat ihram di tanah suci itu. Perhatikan itu. La taqtulu saidan, tidak boleh berburu. Kemudian yang kedua, tidak boleh memotong pohon. Tak boleh memotong pohon. Jangankan pohon,
rantingnya saja nggak boleh. Kalau memotong ranting pohonnya, satu daun saja kena dam, kena tebusan, dihukum dia, bayar duit, beli kambing. Nah, itu tebusannya. Dan itu aturannya, dan itu Islam yang dituangkan dalam ibadah haji itu. Itu ihramnya. Tak boleh memetik satu daun pun, tak boleh mematahkan satu ranting pun, apalagi menebang pohon, apalagi menebang satu pohon. Rantingnya nggak boleh, kena dam nih, kena hukuman. Apalagi membawa binatang-binatang, mengganggu binatang-binatang, tak boleh. Makanya kalau di tanah haram itu burung-burung dara itu banyak di situ. Kalau di sini bisa lari semua itu, takut ditangkap, diadu sama kita. Kita belajar dari poin ibadah haji itu. Ketika wukuf nanti tanggal 9 biasanya hari Arafah itu wukuf. Ya. Lihat pakaiannya apa? Hanya 2 kain putih pakaiannya. Tidak ada pakaian yang mewah. Baik itu orang kaya, apalagi miskin yang kaya aja pakaian cuma 2 helai kain putih itu. Walaupun kaya, walaupun presiden. Bagaimana haji mengajarkan hidup ekonomis itu? Efisiensi, ekonomis, praktis, tak banyak gaya dalam haji itu. Kemudian tempat tinggalnya kemah, hanya kemah, tenda itu. Di Arafah itu banyak tenda-tenda, di Mina itu tenda-tenda, tenda-tenda. Walaupun orang kaya, siapapun Anda tinggal di tenda di Mina itu, dia hidup dengan alamnya. Duduk di mana? Duduk di bumi biasa. Orang haji itu belajar hidup di alam, hidup bersama alam, bersahabat dengan alam, berteman dengan alam. Orang haji itu kemah di rumahnya, dia itu hanya 2 helai kain putih pakaiannya. Jadi pertama yang mengajarkan pramuka itu kemah. Pramuka kan ada kemah pramuka itu. Islam melalui ibadah haji itu mengajarkan bagaimana hidup dengan alam, hidup bersama alam, hidup tidak boleh mengganggu alam, hidup berteman dengan alam, hidup bersahabat dengan alam, hidup alami. Ya, pertama yang mengajarkan kemah pramuka itu ya Islam itu melalui ibadah haji itu. Kemah dibuat kemah. Orang haji itu walaupun ya orang kaya, dia ikut pramuka dulu di Mekah. Haji itu mengajarkan bagaimana pramuka mengajarkan bagaimana hidup dengan alam, hidup bersama dengan alam, hidup bersahabat dengan alam, hidup berteman dengan alam, hidup tidak mengganggu alam, hidup dari alam, hidup bersama alam, hidup bersahabat dengan alam. Ini haji dan ini Islam. Jangankan menangkap harimau, jangankan membunuh yang besar, jangankan membunuh binatang langka, bunuh semut aja disingkirin, tak boleh. Kalau lagi ihram, tak boleh berburu di situ. Kita pasti belajar dari Islam itu. Apalagi yang sudah haji, harusnya memberi contoh yang baik untuk melindungi, menjaga hidup bersama alam, bersahabat dengan alam. Ini berapa buah haji ini. Haji mengajarkan kita bagaimana hidup dengan alam, hidup bersama alam, hidup berteman dengan alam, hidup dari alam, menebar kebaikan kepada seluruh alam. Maka alam akan memberikan kebaikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, inilah haji, inilah Islam melalui ibadah haji mengajarkan bagaimana hidup yang sebenarnya. Jangan bermewah-mewah, secukupnya hidup. Jadi bagaimana mau menebang satu pohon, orang memotong rantingnya kena hukuman. Orang haji itu kena dam. Jadi setelah kita amati, setelah kita pelajari dengan seksama, ternyata memang ada makna konservasi di dalam haji itu. Haji mengajarkan kita tidurnya di kemah, duduknya di kemah. Ya. Dia di Gunung Arafat, di lapangan, dia ada orang duduk di atas gunung. Itu santai mereka itu. Betul-betul hidup di atas tanah mereka.
Tak pakai baju. Tak pakai baju. Hanya 2 helai kain putih itu saja. Bagaimana mengajarkan tidak boleh kotor, harus bersih dia. Hanya 2 helai kain putih pula, harus bersih betul. Tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada najis di tubuh, apalagi di hati. Nah, itu poin atau makna konservasi yang terkandung dalam ibadah haji. Nah, jadi adanya bulan haji, adanya jemaah haji, ini pelajaran bagi kita semua. Mereka para jemaah haji itu harusnya menyampaikan pengalamannya di kota Mekah, bagaimana dia pakaian cuma 2 helai kain, tidak berjahit itu mengajarkan bahwa hidup harus sederhana sesuai kebutuhan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mengganggu alam. Ini haji, ini Islam. Nah, pelajaran bagi kita semua umat yang beragama, khususnya yang beragama Islam, belajar dari ibadah haji. Haji ini ajaran Nabi Ibrahim, ya, keturunan Ishak. Ini ajaran Nabi Ibrahim haji ini. Nah, mari kita belajar dari haji ini, kita ambil makna konservasi daripada haji ini. Apa yang bisa kita petik? Orang haji itu belajar hidup langsung dengan alam, belajar hidup bersama alam, belajar berkemah di alam, belajar tidur di alam, belajar duduk, berdiri, berjalan di alam, dan belajar tidak mengganggu alam. InsyaAllah kalau kita semua umat ini, semua manusia ini belajar dari ibadah haji itu, InsyaAllah mereka memahami tentang konservasi itu, memanfaatkan alam, mengawetkan alam, dan menjaga serta melindungi alam seperti yang dilakukan oleh para jemaah haji. Tidur di alam, duduk santai di alam, mereka berkemah di alam, tidak mengganggu alam, hidup nyaman bersama alam. Coba mereka tanya, enak enggak melaksanakan haji? Enak, santai, tenang, adem, nyaman, makmur jiwa, makmur hati. Dan insyaallah kalau sudah makmur iman, nuraninya, ekonominya insyaallah makmur. Ya, itu pasti ya. Ada makna konservasi di dalam ibadah haji yang unik ini. Apa? Hidup bersama alam, hidup bersahabat dengan alam, dan hidup tidak mengganggu alam. Belajar melestarikan alam, belajar melindungi alam. Dari kapan? Dari sekarang. Siapa? Kita. Mari saya mengajak kita semua, besti-besti semua, bergabung dengan kami, Dai Konservasi, mengkampanyekan tentang konservasi untuk melestarikan alam agar alam tetap lestari sehingga sampai anak cucu kita bisa menikmati indahnya alam kita. Salam dari kami, salam dari Dai Konservasi, dan salam lestari. Semoga kita semua mendapat bimbingan, petunjuk, hidayah dari Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ditunggu like-nya, komennya, subscribe-nya, dan jangan lupa selalu di-share ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan bersama bagaimana pembahasan mengenai hubungan dari haji dan juga konservasi. Semoga dari pemaparan tersebut kita dapat menambah wawasan kita bahwa ternyata dalam haji aja kita diajarkan untuk menjaga lingkungan sekitar dan juga intinya adalah mengenai makna konservasi. Semoga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menjaga lingkungan dan juga melestarikan semua yang ada. Salam lestari, salam konservasi dari kami Cycle Policy Ecosystem and People. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.